Ini apa? So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Roma. Yesus di mana? Nazaret. Roma kan udah di Romawi berarti kan? Iya. Gitu. Iya, emang Kristen mula-mula kan dari ini ya, Roma ya. Mula-mula dari Antiok sebenarnya, bukan dari Romawi. Antioquia. Antioquia. Kan yang pertama disebut Kristen itu kan Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di Antioquia setelah setahun. Baru mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Gitu. Coba buka di itu. Surat Kisah Paulus Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Bila mau ikut buka? Kalau mau. Tapi saya adanya ini apa namanya TB2 nih. Kalau mau baca. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen pertama kali di situ. Yang diajarkan Paulus waktu itu berarti apa? Ini Paulus mengajarkannya setiap manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, yang makan buah kuldi itu menjalar dosanya kepada setiap anak manusia. Sedangkan Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus bilangnya apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota. Satu iota itu huruf yang paling kecil ya dalam Ibrani, dihilangkan gitu. Nah, kalau Yesus bilang begitu, berarti kan Yesus sebenarnya mengikuti hukum Tauratnya Musa, betul kan? Iya. Hukum Tauratnya Musa apa? Boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Boleh nggak apa namanya? Istilahnya, ada nggak istilah orang menanggung dosa orang lain? Nggak ada. Di hukum Taurat juga disebutkan bahwa kalau mau selamat bertobat. Makanya Yesus ngomong di Matius 18 ayat 3, coba buka. Makanya Yesus ngomong ke orang-orang Israel, kalau mau selamat dan masuk kerajaan surga, ngomongnya apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ini ajaran Yesus kan? Matius 18:3 kan? Paulus ngajarinnya apa? Semua manusia sudah punya dosa waris. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau nggak percaya Tuhan sebagai kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kamu nggak akan selamat. Itu ada. Iya. Efesus 2:15. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk membatalkan hukum Taurat itu. Janji. Bener kan? Ada kan? Oh iya ya. Janji gimana itu? Apa? Kan membatalkan hukum Taurat. Nah, iya. Tuhan kan bilang, Yesus kan bilang Iya. tidak mengubah. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Paulus bilang, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat. Ini terjemahan baru atau ada lagi? Semua terjemahnya sama. Kurang lebih sama. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, jadi gini, sebenarnya gini. Ini kalau Billy juga ini mau tahu ini ya. Paulus itu kan setelah dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara ketika dia ke Damsyik untuk mengejar salah satu pengikut Yesus, kan habis itu kan dia mengaku bertobat. Setelah bertobat kan dia malah memberitakan tentang Yesus, ya kan? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Rasul di dalam Bible maksudnya adalah orang yang dianggap pengikut Yesus gitu, bukan nabi yang menerima risalah gitu ya. Jadi Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul dan dia menjadi memberitakan tentang Yesus. Oke. Tetapi targetnya dia adalah bukan untuk orang Yahudi. Targetnya dia untuk orang-orang non-Yahudi gitu. Paulus bilang, kalau untuk orang-orang Yahudi kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Paulus yang bilang. Tapi kalau untuk orang non-Yahudi, Paulus bilang, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kamu yang penting hanya percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Makanya nggak perlu sunat fisik, Paulus bilang. Bahkan Paulus bilang apa? Kalau kamu sunat,
Matinya Yesus malah gak ada gunanya buat kamu gitu. Kristen kan harusnya sunat ya? Kalau orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, sunat, puasa, sholat, wudhu, begitu. Aku nggak tahu kalau sholatnya. Sekarang Yesus sholat nggak? Kalau di Alkitab sih bertelut. Bertelut tuh gimana? Berlutut. Berlutut. Coba Matius 26:39. Cepet ya buka Biblenya. Advent. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Coba di situ ada kata-kata apa? Sujud ya? Sujud. Tapi kalau sujud kita kayaknya bersujud kayak Mau saya tunjukin nggak sujud kayak gimana? sujud yang ke bawah. Mukanya sampai ke tanah. Betul kan? Sujud itu apa? Sujud kalau di Kristen. Coba cek bahasa Inggrisnya. Sujud apa? Sujud itu gimana? Berlutut. Bisa tunjukin nggak sujud gimana? Sujud beda sama berlutut. Beda. Sebentar ya. Sujud. KBBI. Bentar, kita bandingin. Sampai lupa mencatat. Nih, kalau bahasa Inggrisnya gini. He went a little further and fell on his face. Fell on his face gimana? Mukanya ke tanah. Sujud. Advent gimana doanya? Mukanya sampai ke tanah nggak? GPB gimana? Berlutut. Mukanya sampai ke tanah nggak? Enggak. Ada lagi sebenarnya kalau nggak salah Yesus yang pagi-pagi berdoa gitu. Iya. Itu sholat subuh sebenarnya. Jadi kalau kita Sholat subuh bisa jadi doa pagi nggak sih? Bisa. Kalau kita kan ada doa pagi. ya bisa. Tapi kayak maksudnya gini. Yesus sendiri kalau kita baca di 4 Gospel pernah nggak menyebut kata Kristen? Belum sih, belum ada. Belum ada. Nggak ada kan? Belum ada. Pernah nggak Yesus menyebutkan istilahnya ngajarin kebaktian hari Minggu? Itu enggak. Nggak ada. Jadi dari mana itu? Dari Roma. Dari gereja. Nah, Ya. jadi bisa diambil kesimpulan kalau kita baca ajaran-ajaran Yesus, sebenarnya Yesus itu malah mengajarkan Islam. Islam itu artinya apa? Berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Itu Islam. Tadi waktu Kenny baca ketika Yesus di Taman Getsemani yang sujud, dia bilang apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Betul kan? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau menyerahkan urusan kita kepada Tuhan, itu adalah orang yang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan Yesus juga sebenarnya keyakinannya Muslim sebagai orang yang berserah diri kepada Tuhan. Karena bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak Bapa gitu. Ini terlepas dari Yesus disalib atau enggak nih ya. Ini beda cerita nih. Ini saya hanya memperlihatkan bahwa di dalam kitab Kristen sendiri, Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus malah ngajarinnya tauhid. Tahu ya tauhid ya? Mengesahkan Tuhan Sang Pencipta gitu. Coba Markus 12:29. Apa katanya? 12 ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Itu hukum yang terutama loh. Sama nggak dengan perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4? Coba buka. Ulangan. Oh ya, apal di depan. Kirain nggak tahu. Masih ada sedikit. Nggak percuma kalau Advent ya. Ulangan 6 ayat 4.
dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sama nggak tadi sama Markus 12:9? Sama nggak? Kalau Musa tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia, Musa juga tidak pernah ngajarin Kristen, Musa juga bukan orang Kristen, Musa juga percaya bahwa Tuhan itu tidak punya pribadi yang lain kecuali satu. Karena tadi sama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus ngomongnya sama apa yang dikatain Musa. Berarti Yesus Kristen bukan? Kalau gitu. Belum. Kristen adanya ketika Paulus. Yesusnya sudah nggak ada. Ketika Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Itu pun belum menjadi institusi, hanya kelompok orang gitu lah ya. Nah, kelompok-kelompok ini yang tadi yang makin besar, itu yang digandeng oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Digandeng, akhirnya menjadi kelompok yang boleh dikatakan berkuasa begitulah ya, sampai akhirnya dibuat Konsili Nisea. Konsili Nisea di situ Kristennya berapa macam? Apa cuma satu macam? Enggak. Ada Kristen yang tadi ngikutin Paulus, ada Kristen yang ngikutin Arianisme atau Arius yang mirip dengan Unitarian, ada Kristen Gnostik, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite. Ada Kristen, nanti belakangan ada lagi Kristen Basilidean. Nah, jadi dari banyak kelompok Kristen itu yang akhirnya digandeng oleh Kaisar Konstantin menjadi istilahnya menjadi perpanjangan kekuasaan dari Kaisar, itu yang mengikuti pemikiran Paulus. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin mengadakan Konsili Nisea tahun 325. Ini yang bersaing antara yang ngikut Paulus dan yang ngikut Arius gitu. Yang Arius kalah. Kalau yang Gnostik tadi yang kecil-kecil itu udah hilang lah gitu lah. Jadi karena yang Arius kalah, yang ngikutin pemikiran Paulus ini yang menjadi cikal bakal Kristen sekarang. Ya, nanti masih agak panjang. Dari situ nanti ada konsili yang 381 kan, yang dipelopori oleh Kaisar Theodosius. Pada saat itu Kristen baru menjadi agama resmi negara Romawi. Itu belum Protestan, belum ada Katolik. Belum Katolik. Masih disebut sebagai Kristen yang patriarki gitulah, patriark gitu. Patriark itu artinya mereka tuh dipimpin oleh bapak-bapak gereja, kemudian mereka punya wilayah-wilayah tertentu. Ada yang di Roma, ada yang di Alexandria Mesir, ada yang di Konstantinopel, ada yang di Antiok, sama di Yerusalem. 5 kota ini yang disebut dengan gereja atau Kristen patriarki. Nanti kan ada lagi konsili Efesus 431 pecah jadi Kristen Nestorian atau Kristen Timur. Nanti setelah itu menimbulkan konsili Kalsedon 451 Masehi. Baru dari 451 sampai tahun 1000, berarti udah berapa tuh? 600 tahun lebih, baru pecah Katolik dan Ortodok. Oh, berarti Katolik dan Ortodok yang sebelum Protestan ya? Iya. Katolik dan Ortodok pecahnya tahun 1054. Kitabnya ngikutin apa? Kitabnya masih ngikutin yang udah dari hasil konsili yang sebelumnya. Jadi kitabnya orang Kristen itu dikanonisasi, Yang tadi saya bilang ini dijadikan satu dengan yang perjanjian baru. Ini kan cuma perjanjian baru nih. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perjanjian satu ini selesainya di akhir abad keempat di konsili Kartago. Kartago itu di Afrika tahun 397 kalau salah Masehi. Berarti hasil rembukan gitu. Rembukan, dipilih gitu. Jadi yang namanya mengkanonisasi ini khusus yang perjanjian baru aja. Ini kan 27 buku, 4 gospel, 13 surat Paulus, sama surat-surat dari Rasul plus Wahyu, gitu kan? 4 gospel itu dipilih dari sekian puluh gospel. Yang 4 gospel ini dipilih dari kira-kira 50 gospel. Yang dipilih cuma 4 gitu, ya. Tapi ternyata yang 4 ini yang ditulis pertama itu yang Markus. Markus itu ditulisnya kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. 10 tahun kemudian tahun 75 sampai 80 penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus. Oh, berarti mereka bukan murid Tuhan gitu. Bukan. Murid Yesus. Bukan. Ini penulisannya, semua penulisan kan pakai bahasa Yunani.
Yesus bahasanya apa? Ibrani atau Aramaik gitu. Ibrani untuk ibadah, Aramaik ngomong di pasar gitu lah. Ya. Tadi jadi penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus, maka itu di dalam Matius 80% isinya Markus. Di Lukas 60% isinya Markus gitu. Terus baru yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kan yang nulis menurut orang-orang perjanjian baru sendiri ya, orang-orang sarjana perjanjian baru, yang nulis orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang bukan saksi mata langsung, dan orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang itu nggak pernah jalan-jalan bareng Yesus gitu. Ibaratnya orang-orang yang nulis itu bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu. Nah, ngopi dulu ya. Ya. Yang tadi saya bilang nama-nama yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes Iya, kan itu mengutip nama murid kan. ya tradisinya adalah yang Matius diambil dari Matius pemungut cukai. Ya. Yang Markus ini adalah dianggap muridnya Petrus. Kalau yang Lukas dianggap tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Kalau yang Yohanes dianggap Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Tapi sebenarnya kalau ditelaah, keempat-empatnya ini bukan ditulis oleh orang-orang yang bernama itu. Aku pikir itu kalau kita di Kristen kayak POV-nya mereka murid Yesus kan, jadi ditulis terus. Bukan. POV. Bukan. Tidak ada keterangan aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, nggak ada. Iya, itu kan. Atau aku bernama Markus juga nggak ada. Lukas juga nggak ada. Yohanes juga nggak ada. Bukan surat berarti. Bukan. Belajar dari sahabat-sahabat Yesus. Bukan. Jadi zaman dulu, contoh gini, saya menulis sesuatu, tapi saya ngaku bernama Billy, itu belum kriminal, belum jadi kejahatan gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ditangkap polisi gitu. Zaman dulu masih boleh. Itu yang namanya forgery, gitu ya. Nah, sekarang dari empat ini semua, ini sekarang mulai saya buka nih. Yang Markus kan tadi dicontek sama Matius dan Lukas. Yang Markus nulisnya dari mana? Nyontek mana? Markusnya. Ya, tadi kan ini di Bible ini kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Surat Penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus. Yang Markus nyontek dari mana? dari kitab sebelumnya kali, Perjanjian Lama. Bukan. Nih, Ada lagi. Bill. Markus menyadur dari tulisan-tulisan penulis namanya Homer. Umur apa? Homer ini sastrawan, penulis. Oh, Dia nulis cerita tentang raja-raja. Pernah dengar Kota Trojan? Pernah dengar? Troy. Pernah? Troy? Yang dulu yang main apa? Brad Pitt. Iya, Ingat kan? yang kuda. Ya, yang kuda itu ini yang nulis ini namanya Homer. Oh, Nah, selain tokoh Achilles itu, kan Brad Pitt jadi tokoh Achilles. Ada lagi temennya namanya Odyssey namanya. Odyssey itu raja dari kerajaan Iliad yang membantu Achilles menghancurkan kota Trojan gitu. Nah, ketika Odyssey sudah selesai, dia pulang ke negerinya, perjalanannya makan waktu 10 tahun gitu. Lama banget ya. Ya, zaman dulu nggak tahu lah ya. Selama 10 tahun ini kisah itu diambil oleh Markus. Ceritanya. tapi nggak tahu penulis Markus ini siapa. Nggak tahu penulis Markus siapa, nggak tahu, tapi tulisan-tulisan yang ada di Markus itu sama dengan yang tulisan-tulisan Homer. Contoh ya, contoh ya. Buktikan dulu. Iya dong, harus pakai bukti dong. Apa namanya, cara penulisan orang yang mengambil dari tulisan orang tapi dia ganti-ganti nama orangnya, nama tempatnya, cara itu atau metode itu disebut dengan mimesis namanya. Plagiat. Ya, mimesis bukan plagiat. Kalau plagiat kan mirip 100%. Iya. Nih, Odyssey pasal sekian ayat sekian nulisnya begini. Markus pasal sekian ayat sekian nulisnya begini. Mirip nggak? Coba. Kata-katanya mirip semua. Jadi Markus yang nulisnya pada nggak jelas, nggak ada namanya. Kemudian ternyata ada kemiripan dengan tulisan-tulisan Homer. Bahasa Inggris. Homer itu ditulis kira-kira di tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi.
Markus sebelum Masehi loh. Kalau Markus kan ditulis kan di abad pertama. Homer itu jauh sebelumnya sudah ada. Yang ngomong itu yang nulis buku itu, bukan saya. legenda. Dan itu bisa dibuktikan kesamaannya itu tinggi sekali gitu. Kemiripannya tinggi banget gitu. Kalimat-kalimatnya. Contoh ketika di Markus diceritakan Yesus kakinya dibalur minyak, ingat, sama seorang wanita. Wanita, iya. Ya kan? Di sini juga ada audisi juga begitu. Pas audisi lagi mau pulang ke rumahnya, sebelum sampai ketemu wanita, kakinya dibaluri minyak. Mirip. Nanti ada peristiwa yang di kapal, ada peristiwa yang ada orang yang yang kerasukan gitu-gitu. Semuanya di sini ada. Biasanya ajaran Nabi Isa kemana? Nah, ini. Kalau nanya ajaran Nabi Isa kemana? Tadi yang Kenny baca Markus 12:29, itulah mungkin yang disebut dengan sisa-sisa ajaran Nabi Isa. Jadi Markus ini menggabungkan gitu loh. Nah, di sini ada nih, Ini saya ceritain nih. Di sini ada skemanya begini nih.